BUMN dengan adanya efisiensi. Kalau kita lihat efisiensi dan good corporate governance yang kita sudah lakukan 5 tahun terakhir, tentu terima kasih atas dukungan Komisi 6. Khususnya untuk dividen yang target 85T itu sudah masuk ke kas negara 7 November 2024. Ini yang hasil kinerja 2023, untuk 2024 sudah masuk ke kas negara November 7 2024. Lalu untuk yang target tahun ini 90T, tadi saya cek juga, alhamdulillah sudah terindikasi walaupun confirm angkanya itu 20,5 triliun yang akan dialokasikan buat negara Januari ini. Jadi kalau 90 dikurangi 20,5, saya rasa karena performance-nya di tahun 2024 untuk dividen 2025 aman. Nah, apakah efisiensi ini untuk dividen yang tahun 2026 seperti apa? Tentu saya mohon maaf belum bisa menjawab sekarang karena kita lihat kondisi makronya juga, tidak hanya dalam negeri tetapi tentu kondisi luar negeri, karena kita tahu sekarang banyak perang tarif, ya, perang dagang yang terjadi. Tadi saya makanya bisik-bisik dengan Menteri Perdagangan, beberapa potensi kerjasama dengan Jepang itu menarik karena memang kalau kita lihat peringkat daripada surplus perdagangan kita itu ada 4, Pak Mendak, ya, tadi disampaikan. Seingatnya saya kemarin Amerika, ternyata tadi dilaporkan ada India, Amerika, Filipina, Jepang. Nah, ini yang kita coba lihat potensi-potensinya. Plus kemarin yang dengan Turki itu juga kita surplus kalau nggak salah 1,5 miliar. Jadi mungkin ini coba kita lihat potensi perdagangan south to south juga, implikasinya dengan tentu BUMN. Tentu konteksnya tidak menyeluruh, tapi potensi itu yang kita lihat untuk kinerja tahun ini ke depan gitu. Nah, jadi saya belum bisa menjawab itu, kita ini kan. Tetapi saya coba menjawab kalau memang belanja negara berkurang seperti apa. Saya sepakat karya kita akan refocusing. Ya, tentu tekanannya akan besar. Karena itu waktu itu kita pernah mengusulkan 7 menjadi 3 karya. Mungkin dengan RUU BUMN yang baru, karena itu proses merger dan lain-lainnya itu kan bisa lebih cepat. Yang kemarin memakan 2-3 tahun karena proses banyak kementerian. Mungkin kita proses mergernya bisa lebih cepat kalau memang RUU BUMN itu berlaku. Nah, kalau saya melihat dari 7 ke 3 sampai hari ini masih bisa kalkulasinya baik. Tapi kalau nanti kita lihat 2-3 bulan ini seperti apa, ya bukan tidak mungkin efisiensi merger karya dari 3 bisa aja ke 2, bahkan ke 1. Tapi ini masih perlu kajian, saya rasa. Untuk yang lainnya tentu kita sudah tekankan resiko bisnis, test stress untuk semua BUMN. Kita sudah mulai lihat seperti di perbankan, dukungan UMKM kita akan terus maksimalkan. Kemarin ada penghapusan juga untuk UMKM dan lainnya yang berdampak di kurang lebih 60.000, 2,3 triliun. Tapi kan cap-nya itu 1 juta kita sedang dorong juga. Kemarin juga beberapa good corporate governance kita jalankan. Mungkin nanti kapan kalau Komisi 6 ingin melihat, salah satunya kan selama 4 tahun sebelumnya itu ada 118.000 kendala para penyicil rumah tetap yang sudah hampir 20 tahun ternyata sertifikatnya dan rumahnya belum selesai. Makanya kemarin saya juga koordinasi dengan Menteri Perumahan. Tetapi alhamdulillah kami Himbara sudah menyelesaikan hampir 80.000 sertifikasi dengan biaya dipotong sebenarnya dari pendapatan kurang lebih 1 triliun, masih sisa 38.000. Nah, ini kita lagi pantau terus, mungkin
minggu ini atau minggu depan rencana nanti mungkin dari Komisi 6 kalau mau lihat penyelesaian ini kurang lebih ada 200-300 yang kita selesai lagi. Ini hal yang juga bagian tadi menjaga good corporate governance. Lalu kalau yang mengenai anggaran, saya rasa tadi memang pengurangan fasilitas pimpinan kurang lebih itu ada penghematan di 7 miliar. Itu salah satunya memang kalau kita kedatangan tamu dari luar negeri, biasanya kan kita suka tukeran souvenir. Itu yang kita beli dari UMKM, ya mohon maaf saat ini kita coba cari yang lebih affordable gitu. Lalu kemarin juga ada undangan penghargaan dari UAE karena kerjasama Cirata Solar Panel yang terbesar di Asia Tenggara. Mereka memberikan penghargaan ke BUMN. Ya kita tidak bisa hadir karena itu kita hanya kirim surat untuk dibacakan. Lalu ada beberapa rapat kemarin dengan ADB, IMF, ya kita bilang kita tidak bisa hadir, kita pakai Zoom saja seperti zaman COVID gitu. Efisiensi lainnya di protokoler karena kita coba kurangin fasilitas itu semua. Tetapi saya sepakat tadi sesuai dengan arahan Komisi 6 pengurangan pegawai ya itu belum ada sampai hari ini. Lalu office boy, satpam juga kita coba jaga dengan budget yang ada. Memang salah satu juga yang kita, karena itu saya rasa fasilitas penting buat pegawai kami karena kita tahu kalau kita lihat kan ranking Kementerian BUMN ini masih kelas 2. Jadi karena kita tidak bisa naikkan tunkin dan lain-lain ya kita fasilitas kantor salah satunya dari pengalihan perjalanan dan fasilitas pimpinan kita tetap proteksi yang namanya fasilitas kepegawaian seperti klinik, daycare dan lain-lainnya itu yang kita coba jaga. Kita tetap optimis ya karena kalau kita lihat data-data yang progres sampai hari ini kita masih berjalan baik. Tapi terima kasih tadi masukan dari pimpinan dan anggota mengenai penyelenggaraan negara ke depan ini. Konteksnya dengan pendapatan BUMN mungkin kami mohon waktu nanti ada raker yang lebih dalam untuk kita coba gali lebih dalam itu. Saya rasa itu pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.